Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas sebuah kode yang menggunakan SMNX dan NetworkX untuk mencari rute terbaik antara dua lokasi di kota Manado. Selain itu, kita akan mensimulasikan skenario pemblokiran jalan dan juga melihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi rute yang dipilih. Kode ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi dunia nyata, seperti sistem navigasi, pemetaan bencana, dan analisis jaringan transportasi. Jadi, mari kita bahas langkah demi langkah bagaimana kode ini bekerja. Yang pertama, ini saya menggunakan library dari OSMNX ini untuk mengambil dan memproses data jalan dari OpenStreetMap atau OSM. Selanjutnya ada NetworkX. Ini juga digunakan untuk melakukan perhitungan rute, termasuk algoritma Astar dan juga algoritma Dijkstra. Selanjutnya ada Matplotlib. Ini untuk menampilkan graf jalan dan rute yang ditemukan. Selanjutnya, mengambil graf jalan dari OpenStreetMap. Di sini menggunakan graph graph from place, mengambil jaringan jalan untuk kota Manado. Nah, untuk network type-nya di sini menggunakan drive karena untuk memastikan hanya jalan yang bisa dilewati oleh kendaraan. Nah, data jalan ini nantinya disimpan dalam bentuk graf berbasis node dan juga edge, di mana node itu titik persimpangan atau titik di sepanjang jalan. Dan untuk edge, jalan yang menghubungkan dua node. Selanjutnya, menentukan lokasi awal. Nah, di sini ada origin point dan juga ada koordinatnya. Origin point koordinat ini titik awal perjalanannya di Bandara Udara Internasional Samratulangi, dan untuk destination point-nya di Tangkoko National Park. Selanjutnya ada untuk menentukan node terdekat dan untuk lokasi awal dan juga tujuan. Di sini ada start node dan juga end node. Nah, kode ini perlu untuk mengonversi koordinat latitude dan juga longitude menjadi node terdekat di jaringan jalan. Nah, fungsi nearest node ini untuk mencari node yang paling dekat dengan koordinat yang diberikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada kode untuk menemukan rute terpendek dengan algoritma Astar dan juga algoritma Dijkstra. Jadi ada root Astar dan juga root Dijkstra. Untuk algoritma Astar di sini menggunakan pendekatan heuristik untuk mencari jalur tercepat dan juga cocok untuk sistem navigasi real time. Jadi untuk algoritma Dijkstra sini untuk menemukan jalur dengan bobot terkecil ya dan tanpa heuristik, tapi dia lebih lambat dari algoritma Astar, tetapi menjamin rute terpendeknya.
Selanjutnya ada untuk kode untuk men, eh, memvisualisasi rute ya. Nah, rute Astar ditampilkan dengan warna merah dan untuk yang algoritma Dijkstra berwarna hijau. Nanti kita lihat hasil itunya. Nanti ada berupa map peta gitu. Selanjutnya ada kode untuk hmm, menentukan titik tengah rute ya untuk di blokade. Di sini ada net index dan juga block range. Kita mengambil indeks tengah dari rute Astar. Block range menentukan beberapa jalan di sekitar titik tengah yang akan diblokir. Dan di sini juga ada block roads. Nah, block roads untuk menyimpan daftar jalan yang akan dihapus nantinya. Selanjutnya ada kode untuk menghapus ya, menghapus jalan yang diblokir. Nah, di sini ada road in block roads ya. Ini untuk menghapus jalan dari graf yang termasuk dalam daftar block roads ini. Ini mensimulasikan kondisi seperti kecelakaan atau ada pembangunan jalan atau mungkin ada bencana alam gitu. Selanjutnya ada kode untuk menjaga panel untuk eh, mengambil komponen terbesar untuk menghindari terisolasi. Ini ada largest VCC. Jika ada bagian graf yang terputus akibat pemblokiran jalan, kita hanya mempertahankan komponen terbesar. Ini memastikan grafnya tetap dapat digunakan untuk perhitungan rute. Selanjutnya ada kode untuk menambahkan penalti ke jalanan yang diblokir atau ke rute yang diblokir. Nah, jika kita tidak ingin langsung menghapus jalan ya, kita bisa memberikan penalti panjang di sini dengan penalti 20 di sini ya. Jadi dia akan membuat jalan ini 20 kali lebih lambat. Algoritma akan algoritma akan menghindari jalan ini jika ada alternatif lain. Nah, untuk yang kode yang ini itu untuk membuat salinan graf untuk pemblokiran jalan. Untuk di blocket ini, untuk di blocket ini salinan dari graf G dengan semua jalan yang diblokir benar-benar akan dihapus. Ini nanti memungkinkan kita membandingkan hasil sebelum dan sesudah blokade. Nah, ini untuk outputnya. Ini untuk rute awal algoritma Astar. Nah, di sini ini untuk rute awal. Nah, dan ini untuk rute awal dari algoritma Dijkstra. Tidak begitu berbeda. Selanjutnya mencari rute alternatif setelah
terjadi pemblokiran jalan tadi. Nah, di sini ada NX Starpad. eh, di sini berfungsi untuk mencari jalur terpendek menggunakan algoritma ASTAR, menggunakan panjang jalan atau lake sebagai bobotnya. Yang untuk yang shortest path, untuk mencari jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, selanjutnya menampilkan rute baru di kereta. Nah, di sini ada print rute baru algoritma ASTAR dan juga print rute baru algoritma Dijkstra. Nah, Oxford Grab. Nah, di sini Oxford Grab digunakan untuk menggambar jalur di graf jalan. Jadi sini ada untuk route color ini berwarna merah untuk algoritma start, dan untuk algoritma Dijkstra route colornya itu warna hijau atau green. Nah, ini ada koordinat rute alternatif. Ini untuk mengambil koordinat latitude Y dan longitude X ya, dari tiap titik dalam jalur hasil ASTAR dan juga Dijkstra. Data ini digunakan untuk membuat perbandingan visual antara rute lama dan rute yang baru. Selanjutnya ada star plot. Nah, ini perbandingan algoritma ASTAR dan juga perbandingan algoritma Dijkstra. Jadi untuk menampilkan perbandingan rute lama dan rute baru untuk algoritma ASTAR dan juga Dijkstra. Nah, untuk rute lama tadi kan berwarna merah dan rute baru itu berwarna biru untuk algoritma ASTAR. Untuk yang algoritma Dijkstra, rute lama berwarna hijau dan rute baru berwarna kuning. Nah, untuk yang kode ini itu jika tidak ada jalur alternatif, program akan menangkap exception. Nah, NX Network X-Path ini akan menampilkan pesan tidak ada jalur alternatif yang tersedia setelah pemblokiran jalan. Ini digunakan jika pemblokiran jalan membuat perjalanan dari start node ke end node-nya gitu. Nah, ini untuk rute baru algoritma ASTAR. Nah, rutenya sudah berbeda. Yang rute awal itu dia lurus langsung masuk ke dalam. Nah, untuk yang rute barunya dia agak memutar ke belakang. Dan untuk rute baru algoritma Dijkstra juga sama, dia memutar ke belakang. Nah, ini untuk perbandingan rute lama dan rute baru untuk algoritma ASTAR-nya. Nah, ini yang merah untuk yang lama, yang biru untuk yang baru. Nah, yang biru itu lurus dia masuk, dan yang rute algoritma ASTAR yang baru, dia lebih keluar lagi.
lebih masuk lagi, dia lebih mutar lagi. Untuk yang algoritma istirahat pun sama, hampir mirip untuk rutenya. Yang pertama dia lurus, ya, masuk lurus. Untuk yang baru dia memutar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kodenya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.